kita belajar matematika peminatan kelas 10 dengan materinya adalah fungsi eksponen dan logaritma. Dengan submaterinya adalah kita mau belajar menganalisis dan menggambar sketsa grafik fungsi eksponen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pemaparan materi berikut ini. Baik, sekarang kita mau belajar matematika peminatan kelas 10 dengan submaterinya adalah menganalisis dan menggambar sketsa grafik fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen adalah Y sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar sama dengan 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Grafik fungsi eksponen dibedakan menjadi dua, yaitu untuk A-nya di antara 0 sampai 1 dan untuk A lebih besar sama dengan 1. Perhatikan untuk grafik yang sebelah kiri, keterangan yang hijau. Diberikan kasus, saya ambil kasus misalnya adalah untuk A-nya itu di antara 0 sampai 1, yaitu angka setengah. Nah, Y sama dengan setengah dipangkatkan X itu memiliki sifat, yaitu terdefinisi untuk semua X bilangan real. Artinya, kita bisa mengganti nilai X dengan bilangan bulat negatif ataupun dengan bilangan bulat positif, itu boleh, berapapun boleh. Nah, sekarang saya akan membuktikan untuk yang B, jika X bernilai kecil sekali dan bertanda negatif, maka Y bernilai besar sekali dan bertanda positif. Ini saya hitung menggunakan kalkulator biar lebih gampang. Saya ambil contoh misalnya setengah dipangkatkan. Misalnya kita mau cari paling negatif, paling kecil misalnya negatif 25 gitu ya misalnya ya. Kita hitung berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 33.554.432. Ternyata terbukti kalau nilai X-nya semakin kecil, semakin negatif, maka Y-nya semakin besar, yaitu sekitar 33 juta. Nah, sekarang kita lanjut yang C. Jika X-nya bernilai besar sekali dan bertanda positif, maka Y bernilai mendekati 0 dan bertanda positif. Saya ambil contoh misalnya nih, setengah dipangkatkan dengan misalnya saya ambil angka 30. Nah, hasilnya adalah 0,0000000931 sekian. Artinya bisa kita simpulkan bahwa untuk nilai X-nya kalau semakin dia besar, maka Y-nya akan mendekati 0 dan bernilai positif. Sekarang yang D, untuk X-nya sama dengan 0, kita ganti nih, setengah dipangkatkan 0, berapa nilainya? 1, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk grafik yang kedua, yaitu grafik eksponen Y sama dengan A pangkat X untuk A-nya lebih besar 1. Saya ambil contoh angka 2, berarti Y sama dengan 2 dipangkatkan X. Dia mempunyai sifat-sifat apa? Yang pertama adalah dia terdefinisi untuk semua X elemen bilangan real. Artinya pangkatnya X nanti boleh diganti dengan bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif, terserah, semua boleh. Nah, sekarang kita akan coba buktikan untuk yang B. Jika X dia bernilai kecil sekali dan bertanda negatif, maka Y bernilai mendekati 0. Misalnya saya ambil contoh 2, dia dipangkatkan dengan negatif 25 ya. 2 dipangkatkan negatif 25, hasil adalah 0,00000298 sekian. Jadi terbukti kalau nilai X-nya semakin kecil atau semakin negatif, maka Y-nya pasti mendekati 0. Nah, sekarang kita akan buktikan yang C. Jika nilai X semakin besar sekali dan bertanda positif, maka Y-nya bernilai besar sekali juga dan bertanda positif. Ambil contoh, misalnya ini saya ambil contoh 2 pangkat 31. Nah, sama dengan 2.147.483.648. Jadi terbukti kalau nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y juga akan semakin besar. Kemudian yang D, untuk X-nya sama dengan 0, maka
X-nya ini nanti kau ganti dengan 0, berarti Y sama dengan 2 pangkat 0. Berapa hasilnya? 1. Maka Y sama dengan 1. Baik, sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Sketsalah grafik fungsi Y sama dengan setengah dipangkatkan X pada interval min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 beserta tabel dan cara perhitungan manualnya. Kemudian tentukanlah domain, range, intercept sumbu X atau intercept sumbu Y atau keduanya jika ada, dan asimtotnya. Nah, bagaimana pembahasannya? Nanti kita masukkan X-nya ke dalam persamaan setengah dipangkatkan X ini. Kita mulai dari min 3. Masukkan saja. Artinya Y sama dengan setengah dipangkatkan min 3. Ingat, setengah adalah 2 pangkat min 1. Sehingga 2 dipangkatkan min 1. Kalau dipangkatkan min 3, pangkat dipangkatkan dia menjadi kali. Berarti 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? 8. Sekarang kalau X-nya diganti min 2, maka Y sama dengan setengah dipangkatkan min 2. Ingat, setengah adalah 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 2. Pangkat dipangkatkan jadi kali. Berarti 2 pangkat min 2 sama dengan 4. Masukkan X sama dengan 1. Y sama dengan setengah dipangkatkan min 1. Artinya 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 1. Pangkat dipangkatkan jadi kali, berarti 2 pangkat 1. Y sama dengan 2. Kalau X sama dengan 0, maka Y sama dengan setengah dipangkatkan 0. Berapakah nilainya? 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0, maka dia bernilai 1. Kemudian kita masukkan kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan setengah dipangkatkan 1. Berapa hasilnya? Setengah. Sekarang kalau X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan setengah dipangkatkan 2. Berapakah Y-nya? 1/4. Jika X-nya sama dengan 3, maka Y sama dengan setengah dipangkatkan 3. Berapa hasilnya? 1/8. Nah, setelah ketemu semua koordinatnya, sekarang kita buat ke dalam bentuk tabel yang lebih gampang dalam melihatnya. Artinya kita bisa simpulkan, oh ternyata koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, ada min 3,8, min 2,4, min 1,2, 0,1, 1,5, 2,1/4, dan 3,1/8. Apa yang bisa kita simpulkan? Domainnya atau domain itu adalah daerah asal dari sumbu X. Kita lihat dari sumbu X-nya. Tadi soalnya dari mana? Dari min 3 kurang dari X kurang dari 3. Sedangkan kalau range itu apa? Range adalah daerah hasil. Itu dilihat dari sumbu Y-nya. Nah, kita urutkan dari kecil ke besar ya, berarti 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8. Nah, kemudian kita mau lihat asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Jadi garis lurus didekati kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0. Garis lurusnya hanya didekati kurva lengkung, mendekati saja, tidak pernah nyinggung, bahkan tidak pernah berpotongan. Syarat asimtot apa? A pangkat X sama dengan 0. Artinya setengah pangkat X ini nanti kamu ganti 0, berarti Y sama dengan 0. Kesimpulannya adalah asimtot adalah garis Y sama dengan 0. Nah, garis Y sama dengan 0 ini alias sumbu X. Nah, asimtot ini jenisnya termasuk asimtot datar. Setelah kita bisa mencari semuanya, sekarang kita mencari yang lain, yaitu intercept atau titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y. Intercept sumbu Y artinya apa? X-nya harus 0. Nanti Y-nya menjadi setengah dipangkatkan 0. Berapakah hasilnya? 1. Berarti Y sama dengan 1. Sehingga intercept sumbu Y adalah 0,1. Sekarang kita cari intercept terhadap sumbu X. Artinya apa? Y-nya harus sama dengan 0. Berarti 0 itu sama dengan setengah pangkat X. Kira-kira setengah pangkat berapa yang bernilai 0? Tidak ada. Artinya tidak memiliki intercept sumbu X. Setelah kita mencari domain, range, asimtot, dan intercept, kita bisa buat sketsanya. Nah, ini adalah sketsa dari grafik fungsi eksponen Y sama dengan setengah dipangkatkan X. Ya. Terbukti bahwa intercept terhadap sumbu Y itu di 0,1 di sini, 0,1. Nah, benar ya. Dia dari pojok kiri atas dia semakin lama semakin turun, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, garis merah ini adalah asimtot, yaitu Y sama dengan 0 atau alias sumbu X. Baik, sekarang saya akan tunjukkan apa sih asimtot itu. Nah,
kalau tadi kita lihat sketsanya, ini adalah gambar sketsa grafik Y sama dengan setengah dipangkatkan X. Ya, dari pojok kiri atas dia turun ke bawah sampai ke kanan bawah pelan-pelan. Dari gambar seolah-olah garis merah ini, asimtotnya ini, itu dia memotong atau menyinggung dengan garis yang hitam ini atau fungsi eksponennya. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul garis merah ini dengan garis lengkungnya ini dia menyinggung atau perpotongan. Ini akan saya perbesar beberapa kali lipat supaya kita bisa ngerti apakah memang benar-benar dia tidak menyinggung, tidak memotong. Kita lihat, kita perbesar dan kita geser terus dan terbukti ternyata ketika kita geser semakin ke kanan, si asimtot ini tidak pernah disinggung oleh garis lengkungnya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa garis Y sama dengan 0 atau garis merah ini itu adalah asimtot datar dari fungsi eksponen setengah dipangkatkan X. Sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Sketsalah grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X pada interval min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 beserta tabel dan cara perhitungan manualnya. Kemudian tentukanlah domain, range, intercept sumbu X atau sumbu Y atau keduanya jika ada dan asimtotnya. Nah, pembahasan manualnya bagaimana? Nanti X-nya dari min 3 sampai 3 kita masukkan ke dalam persamaan itu. Artinya jika X-nya sama dengan min 3, maka Y sama dengan 2 dipangkatkan min 3, yaitu /8. Kalau X-nya diganti min 2, maka Y sama dengan 2 pangkat min 2, alias 1/4. Kalau X-nya sama dengan min 1, maka Y sama dengan 2 pangkat min 1, artinya Y sama dengan setengah. Kemudian kalau X-nya 0, maka Y-nya 2 pangkat 0, artinya 1. Kalau X-nya kita ganti 1, maka Y sama dengan 2 pangkat 1, Y sama dengan 2. Kalau X-nya kita ganti 2, maka Y sama dengan 2 pangkat 2 alias 4. Kalau X-nya kita ganti 3, maka Y sama dengan 2 pangkat 3 alias 8. Setelah kita mendapatkan perhitungan manual, maka lebih baik kita buat ke dalam bentuk tabel grafiknya supaya lebih gampang. Nah, setelah kita buat tabel grafiknya, kita dapat nih, oh ada min 3,1/8, min 2,1/4, min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Domainnya itu dari min 3 kurang dari X kurang dari 3. Domain itu apa? Daerah asal, bisa dilihat dari sumbu X. Nah, kemudian range itu apa? Range adalah daerah hasil. Nah, dia bisa dilihat dari sumbu Y. Kita urutkan dari kecil ke besar, yaitu 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, dan 8. Kemudian asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Kayak tadi, garis lurus didekati kurva lengkung, tidak pernah nyinggung dan tidak pernah berpotongan. Syarat asimtot apa? Jika A pangkat X sama dengan 0, artinya 2 pangkat X ini nanti itu diganti dengan angka 0, berarti Y sama dengan 0, sehingga asimtotnya adalah garis Y sama dengan 0 atau disebut juga sebagai sumbu X. Nah, ini adalah jenis asimtot datar. Setelah ketemu asimtot, sekarang kita cari intercept atau titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jika intercept sumbu Y, artinya X-nya harus 0, berarti Y sama dengan 2 dipangkatkan 0. Berapa 2 pangkat 0? 1, berarti Y-nya sama dengan 1. Sehingga intercept sumbu Y adalah 0,1. Sekarang kita cari intercept sumbu X. Artinya apa? Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan 2 pangkat X. Ada nggak 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? Ternyata tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga tidak memiliki intercept terhadap sumbu X. Setelah kita dapat semuanya, kita bisa buat sketsa grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 dipangkatkan X. Kita lihat dari kanan atas dia turun ke bawah pelan-pelan sampai ke kiri itu ya. Dengan garis merah ini adalah asimtot, yaitu Y sama dengan 0. Nah, sekarang saya akan membuktikan untuk asimtot fungsi eksponen 2 pangkat X. Tadi dari pojok kanan atas dia turun ke bawah pelan-pelan, ini grafiknya seperti ini. Kemudian ada garis merah, yaitu Y sama dengan 0.
dia seolah-olah berpotongan atau menyinggung kurva lengkungnya ini. Nah, sekarang kita mau cek nih, apakah memang betul dia itu berpotongan atau tidak sama sekali. Kita lihat, kita perbesar sampai beberapa kali, kita lihat apakah memang betul mereka itu berpotongan atau menyinggung. Ternyata kita geser ke kiri, ke kiri, ke kiri terus, kita perbesar. Kedua garis ini tidak pernah menyinggung atau tidak pernah memotong. Dengan demikian kita simpulkan bahwa garis merah yaitu Y sama dengan 0 ini adalah asimtot dari fungsi eksponen Y sama dengan 2 dipangkatkan X. Demikian pemaparan materi dan contoh soal dari setiap gambar grafik fungsi eksponennya. Saya berharap anak-anak bisa mengerti, memahami betul konsep dengan lebih baik lagi. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu siarkan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar bagaimana menganalisis dan menggambar sketsa grafik fungsi eksponen dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.